Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas topik eksistensi Pancasila di era milenium. Sangat disayangkan apabila sejarah kerukunan bangsa Indonesia yang sudah tumbuh beratus-ratus tahun lamanya harus dihancurkan oleh kebencian yang disebabkan oleh keserakahan dan perbuatan kekuasaan di antara kelompok-kelompok tertentu. Tentunya perpecahan seperti negara-negara itu tidak kita inginkan terjadi di negara kita tercinta ini. Tanggung jawab ini terletak pada kita semua, terlebih pada bahu dan pundak para generasi muda. Khususnya bagi generasi milenial, generasi yang berumur 18-36 tahun. Merupakan generasi di usia produktif. Generasi yang memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Unggulan generasi ini memiliki kreativitas tinggi, penuh percaya diri, serta terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Namun karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan gampang dipengaruhi. Hal ini yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Sesungguhnya merupakan suatu ironi di tengah masifnya perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Tetapi di sisi lain ternyata hal ini tidak mampu mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Era terkomunikasi terbukti memberi jaminan akses dan kecepatan memperoleh informasi. Akan tetapi acap kali menciptakan jarak serta membuat tidak komunikatif, bahkan berujung dan rusak hubungan interpersonal. Teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah perang konvensional menjadi perang modern dan menggunakan teknologi media massa, internet atau cyber war. Sasaran jelas ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan budaya, ideologi, lingkungan, politik, karakter dan lain-lain yang besar dan hebat. Kita sering menerima gempuran dan pola serang pintar melalui F7, food, fashion, film, fantasi, filosofi, dan finansial. Untuk membentengi diri dari kehancuran akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecahkan bangsa, maka bangsa ini harus kembali pada Pancasila. Pancasila sebagai filsafah bangsa Indonesia yang telah berkembang secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah, berisikan pandangan hidup, karakter, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila ialah semangat bergotong royong, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan percaya diri. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara formal dengan tampilan kaku. Tetapi yang terpenting ialah hakikat, tetap terpelihara dan diamalkan. Dalam melaksanakan langkah-langkah itu diperlukan sinergisme lintas kelembagaan untuk bersama-sama mengaktualisasikan Pancasila melalui sistem dan dinamika kekinian. Kampus memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial, sehingga tidak ada indikasi perkembangan paham lain. Generasi milenial harus berada di depan dan memegang ngobor untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam kampus, sehingga masa depan pendidikan dan nasib generasi penerus bangsa ke depannya tidak berada di jalan yang salah. Perjalanan bangsa ini berada di tangan generasi milenial, generasi muda yang saat ini di tengah membaca tulisan ini, yang akan menerima tongkat estafet pembangunan. Mari jaga, rawat, pelihara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bangsa Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang berkarakter dan mampu untuk memenangi masa depan. Bangsa kita membutuhkan pemuda yang diharapkan melahirkan ide-ide kreatif, memiliki kemampuan dan mengantisipasi perubahan zaman. Pemuda yang segera menyeimbangkan berbagai variabel penunjang keberhasilan seperti inovasi, jaringan, teknologi, dan sumber daya alam menurut Yuda Latif. Yang kita hadapi bukan hanya peluang-peluang kemudahan dan kebebasan. Hidup tetapi juga potensi ancaman dehumanisasi. Dehumanisasi baru yang ditimbulkan oleh apa yang disebut Sosafa Zuboff sebagai kapitalisme pengawas. Implikasi teknologi justru memenjarakan kebebasan manusia di bawah pengawasan dan pengendalian mesin. Kapabilitas harus ditumbuhkan dalam proses pendidikan tak sebatas berkaitan dengan penguatan keterampilan teknis atau hard skill, melainkan juga dengan penguatan soft skill yang berkaitan dengan pembudayaan nilai karakter. Dengan pendidikan nilai karakter, diharapkan kecenderungan anak pada teknologi baru dapat mengantarkan mereka menemukan rumah yang ramah bukan malah menjerumuskan mereka ke tempat asing. Dan Pancasila, semua nilai inti diintegrasikan secara inklusif sebagai cerminan dari pandangan hidup yang menghendaki keseimbangan antara manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, jasmani dan rohani. Kesejahteraannya. Para profesional hukum itu antara lain meliputi legislator, perancang hukum, konsultan hukum, advokat, notaris, pejabat pembuat akte tanah, polisi, jaksa, panitera, hakim, dan arbiter. Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu, juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus-menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. Agenda pengembangan kualitas profesional dan kemampuan profesional hukum ini perlu dipisahkan dari program pembenahan pegawai administrasi di lingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut, seperti di pengadilan ataupun di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan. Samping itu, pembinaan kualitas profesional aparat hukum ini dapat pula dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, dan sebagainya. Dengan demikian, kualitas hakim dapat ditingkatkan melalui peranan Mahkamah Agung di satu pihak dan melalui peranan Ikatan Hakim Indonesia di pihak lain. Hukum Indonesia menghendaki adanya hubungan yang harmonis dan serasi antara pemerintah dengan rakyat dengan memprioritaskan kerukunan seperti yang terkandung dalam negara hukum Pancasila dengan menyelaraskan hubungan fungsional yang sesuai dan selaras antara kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan, yang merupakan upaya terakhir dan adanya keharmonisan dalam pelaksanaan HAM. Walaupun negara kita negara hukum, sampai pada era reformasi, persoalan hukum tetap belum terselesaikan. Hukum tetap gagal memberikan perlindungan terhadap rakyat. Supremasi hukum yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 gagal dilaksanakan. Aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, advokat yang ikut menjadi pelaku permainan hukum. Istilah mafia hukum menjadi hal biasa yang disebut-sebut. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan hukum, seperti pembentukan Komisi Hukum Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Satgas Mafia Hukum, dan lain-lain. Masalah-masalah hukum sudah terjadi pada masa Orde Baru, di mana pada waktu itu undang-undang bersumber dari lembaga kepresidenan, yang mana peran DPR hampir tidak ada dan proses pembuatan hukum hanya bersifat formalitas saja. Sekian dan terima kasih.
Di samping itu, agenda penegakan hukum juga dapat memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi 2 syarat. Yang pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti. Kedua, kepemimpinan juga diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya, masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan. Salah satu proses penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, permasyarakatan, dan pendidikan hukum. Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah yang pertama adalah pembangunan dan pengelolaan sistem dan infrastruktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi. Yang kedua ada peningkatan upaya publikasi, komunikasi, dan sosialisasi hukum. Pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum. Dan yang terakhir ada permasyarakatan, citra, dan keteladanan di bidang hukum. Dalam rangka komunikasi hukum, perlu dipikirkan kembali kebutuhan adanya digital dan elektronika, baik radio, televisi, maupun jaringan internet, dan media lainnya yang dimiliki dan dikelola khusus oleh pemerintah. Mengenai televisi dan radio, dapat dikatakan bahwa televisi dan radio swasta sudah sangat banyak dan karena itu kemungkinan terjadinya dominasi arus informasi sepihak dari pemerintah seperti terjadi selama masa Orde Baru tidak mungkin lagi terjadi. Kenapa? Karena itu sumber informasi dan masyarakat dan dari pemodal sudah tersedia sangat banyak dan beragam. Namun arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya berkenan dengan pendidikan dan permasyarakatan hukum, terasa sangat kurang. Untuk itu pembangunan media khusus tersebut dirasakan sangat diperlukan. Kebijakan semacam ini perlu dipertimbangkan termasuk sebagai kemungkinan memperkuat kedudukan TVRI dan RRI sebagai media pendidikan hukum seperti yang dimaksud. Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif, berupa kode etika di sektor publik, di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan. Selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu dapat anggaran. Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perangkat kode etika, yang disertai oleh infrastruktur kelembagaan Dewan Kehormatan, ataupun komisi etika yang bertugas menegakkan etika. Namun, baru sedikit di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perangkat kode etika, yang disertai oleh infrastruktur kelembagaan Dewan Kehormatan, ataupun komisi etika yang bertugas menegakkan kode etika tersebut. Di samping itu, kalaupun pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen ini itu hanya ada di atas kertas, dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku berorganisasi. Pada umumnya, dokumen-dokumen peraturan, pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan kongres, muktamar, atau musyawarah. Selebihnya, dokumen-dokumen tersebut hanya bisa dilupakan dengan perkataan orang lain dalam kultur keorganisasian atau kultur berorganisasi di berbagai kalangan masyarakat kita. Kebiasaannya atau kultur berorganisasi di berbagai kalangan. Kebiasaan untuk menaati peraturan belumlah menjadi tradisi yang kuat. Tradisi taat aturan itu masih harus dibudidayakan secara luas. Untuk itu diperlukan proses pelembagaan tradisi normatif yang bertingkat-tingkat, baik berkenan dengan norma hukum, norma etika, dan moral, serta norma hukum. Karena itu, selain menata dan memperbaiki sistem norma hukum, kita juga perlu melembagakan sistem dan infrastruktur etika positif dalam masyarakat. Sistem infrastruktur etika tersebut dilembagakan baik melalui mekanisme di lingkungan suprastruktur kenegaraan dan pemerintahan maupun di lingkungan infrastruktur. Jadi, untuk keamanan penegakan hukum pada masyarakat Indonesia masih mengalami kemerosotan. Sejatinya, hukum itu ada untuk melindungi masyarakat, agar tercipta kedamaian dan ketentraman serta kebahagiaan. Nyatanya, sekarang hukum tidak lagi bisa memberikan rasa aman untuk masyarakatnya. Kenyataannya, di mana-mana terjadi pelanggaran terhadap hukum. Hukum bukan lagi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan.
dalam masyarakat, namun hukum dipergunakan sebagai sarana kekuasaan. Ada standar ganda di mana hukum Pada saat ini banyak sekali orang melakukan pelanggaran hak-hak negara dan masyarakat, tetapi merasa tidak bersalah karena merasa tidak melanggar hukum formal. Mereka dengan seenaknya merampok hak-hak masyarakat, tetapi karena tidak bersalah menurut hukum formal, maka mereka merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Hukum formal kemudian dijadikan alasan untuk berlindung dari kejahatan etik dan moral, padahal hukum formal itu merupakan legalisasi dari etika dan moral. Artinya, sebenarnya hukum formal itu adalah etika dan moral yang diformalkan. Oleh sebab itu, seharusnya etika dan moral itu lebih diutamakan dari sekedar formalitas-formalitas hukum. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran hukum. Untuk itu, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab serta integritas moral yang tangguh. Sebab dari fenomena yang ada, karena kurangnya ketegasan atau karena kegamangan dalam menghadapi pelanggaran hukum, maka banyak pelanggar-pelanggar hukum yang lolos dari jerat hukum atau dengan kata lain lepas dari pengusutan. Sehingga ada pameo yang mengatakan bahwa hukum yang diterapkan saat ini ibarat jaring laba-laba. Artinya, mereka yang melakukan tindak pidana dalam kategori kelas kakap lolos dari jeratan hukum, sedangkan yang terjerat hanya kelas 3. Diakui atau tidak, proses penegakan hukum masih mengalami hambatan. Untuk itu, diperlukan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan konsisten terhadap nilai-nilai moral. Karena aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan bermoral tidak akan berani melakukan manipulasi hukum dan tidak akan berani mempertaruhkan harga dirinya dengan membohongi hati nuraninya. Standar etika dan moral para penegak hukum bahkan cenderung menurun. Mereka menjadi kurang responsif terhadap berbagai permasalahan bangsa dan penyakit sosial yang kian hari semakin menjadi korupsi yang seharusnya diproses secara hukum demi mewujudkan keadilan tidak jarang malah melahirkan kejahatan baru berupa pemerasan, penyuapan, dan jual beli kasus. Kesadaran dan ketaatan penegak hukum tampaknya memudar. Etika dalam konteks penegak hukum adalah seperangkap prinsip sosial yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang pantas dan apa yang tidak untuk dilakukan oleh seorang penegak hukum. Etika ini harus menjadi pegangan baik dikala ia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Bekerjanya hukum dan penegaknya tidak bisa steril dari masalah non-hukum. Kekuatan-kekuatan lain, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, serta ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya, akan menentukan penegak hukum di Indonesia. Namun, bila dilihat dari sudut pandang lain, kelemahan substansi kode etik, bukan berasal dari tidak adanya sanksi, lebih pada ketidakmampuan norma-norma dalam kode etik tersebut untuk menimbulkan kepatuhan pada penegak hukum dan substansinya. Sekian pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.